teman nyambung. Saya sendirian nih. Enggak ding, saya pasti punya tamu istimewa nih. Tapi memang asiknya kita ngobrolnya berdua aja. Saya perkenalkan ya tamu saya. Hari ini saya akan berbincang soal psikologi politik bersama Bapak Abdul Malik Gismar PhD. Jadi Pak Dr. Malik Gismar ini bidang ilmunya adalah psikologi politik. Nah, psikologi politik, dan beliau itu sudah 30 tahun lebih ya menggeluti bidang ini. Lebihnya nggak usah disebut lah ya berapa ya Pak. Kelihatan umurnya. Umur. Yang jelas kelihatan berdedikasi pada bidang psikologi politik. Jadi teman nyambung jangan lupa subscribe. Kita jumpa diskusi dengan mentor kita Pak Malik Gismar. Langsung aja Pak. Biasanya teman-teman nyambung ngertinya kalau kita belajar psikologi itu nanti lulusnya ya menjadi psikolog, konseling individu gitu ya. Atau kalau lagi bete-bete ngobrolnya sama psikolog gitu kan. Nah, kok Bapak ada lagi psikologi politik, itu belajar apa Pak? Oke. Ngomong-ngomong yang tadi, psikolog sebagai konselor itu juga pekerjaan yang sangat bagus ya, mulia juga gitu ya. Tapi sebetulnya psikologi sebagai disiplin yang belajar mengenai perilaku manusia, yang belajar mengenai isi pikiran manusia, sebetulnya bisa diterapkan di banyak sekali bidang, ya, selama itu terkait dengan perilaku manusia, ya. Jadi kalau bicara mengenai psikologi politik, ya, seperti juga memahami perilaku yang lain, seperti perilaku membeli misalnya, consumer behavior, ya. Kita juga bisa bicara mengenai perilaku politik, ya kan? Politisinya atau interaksi politik di dalamnya? Dua-duanya. Kita bisa lihat politisinya dari sisi personality-nya, kecenderungannya, pilihan-pilihan afiliasi mereka. Ya kan, perilaku ini selalu terkait dengan misalnya afiliasinya kemana, kan gitu ya, preferensinya kemana dan sebagainya. Jadi bisa dua-duanya, selain orangnya, juga interaksinya, karena interaksi menjadi bagian yang sangat penting dari yang dipelajari oleh psikologi, ya. Jadi seperti kita jualan, kalau psikologi diterapkan di advertising misalnya, ini barangkali lebih dekat ya, Bu Dina ya. Banyak kan yang sudah tahu barangkali psikologi dipakai untuk market research, untuk advertising, dan sebagainya. Sama. Di psikologi politik juga sebetulnya bisa diterapkan untuk membeli ide politisi, untuk persuasi politik. Ya, betul, membeli ide politik atau menjual ide politik juga. Menjual image politik, ya, menjual image orangnya supaya terpilih, mempengaruhi perilaku memilih dan sebagainya. Jadi psikologi politik oleh karena basicnya, ya, dasarnya itu adalah mempelajari perilaku manusia, perilaku kalau dalam psikologi itu pengertiannya sangat luas, termasuk perilaku yang bisa kita lihat itu, tapi juga termasuk pikiran, ya, emosi dan sebagainya itu secara luas difahami sebagai perilaku dan mental proses, ya, proses-proses mental yang ada di dalam diri manusia. Karena basisnya itu bisa diterapkan di banyak tempat termasuk psikologi politik. Masuk dalam konteks politik. Nah, kalau di S1 apa sudah ada jurusan psikologi politik, Pak? Basis mungkin belum secara spesifik ya, tapi basis untuk mempelajari itu untuk kemudian dikembangkan ke arah sana itu sudah ada saya kira. Seperti misalnya di S1 pasti belajar juga mengenai sikap, ya, belajar juga mengenai psikologi kognitif, ya. Bisa juga belajar juga mengenai emosi, ya. Bisa belajar juga mengenai identitas, ya, identitas sosial misalnya, dan pengaruhnya terhadap perilaku kelompok dan sebagainya. Itu kan sudah dipelajari di S1. Nah, di jenjang pendidikan berikutnya ketika orang menjurus ke psikologi politik, yang tadi itu ilmu-ilmu dasar yang dipelajari di psikologi tadi itu, di S1 tadi itu, kemudian difokuskan untuk mencoba memahami perilaku-perilaku yang sangat spesifik politik, persuasi politik ya, ya, dan itu bisa sangat menarik dan luar biasa
kompleksnya. Seperti kita tahu lah ya, gimana masang iklan politik, bagaimana ya. Bikin baliho gitu aja dipikir ya Pak ya? Terpikir ya. Yang baliho yang seperti apa yang menarik dan menarik untuk siapa, misalnya gitu. Apa baliho yang lebih pas? Apakah bukan yang lain misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Jadi gini Pak Malik, jadi kalau di S1 belum, mungkin pendalamannya nanti di pasca sarjana ya, berarti S2, S3, Bapak S2, S3-nya loh bidang psikologi. Social psychology, social political psychology. Berarti karirnya kalau kau suatu saat teman nyambung ada yang ngambil psikologi politik, jadi apa aja tuh opsinya atau kemungkinannya? Ya yang jelas ada di hadapan mata karena kita ini di tahun-tahun politik, itu jelas konsultasi politik ya, konsultan politik di banyak level ya, dari mulai advertisingnya ya kan, sampai ke strateginya ya, menyusun strategi secara strategi komunikasinya misalnya ya, itu satu ya. Selain itu yang juga sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan adalah di bidang policy. Politics itu kan turunnya ke policy, ya. Politik sebagai keputusan, ya. Kemudian harus turun bentuknya, harus turun ke dalam policy. Ya, nah policy itu banyak sekali insight psikologis yang sangat berguna. Misalnya secara sederhana aja. Misalnya mau bikin, misalnya mau buat kebijakan social welfare gitu misalnya, kebijakan sosial ya. Bansos misalnya gitu. Baiknya ini yang seperti apa sih? Yang paling efektif itu yang seperti apa? Yang tidak membuat orang justru malas gitu ya? Misalnya. Hal-hal seperti itu. Atau berharap cuma dapat duit aja gitu kan? Itu hal-hal seperti itu adalah pertimbangan-pertimbangan policy yang bisa dapat insight dari political psychology. Nah gitu teman nyambung, kita sudah kenalan dengan satu lagi mentor yang bisa kamu kenal lebih baik lewat Synergy Policies. Nanti kepoin ya profil beliau lulusan mana aja, nanti kita sebut tuh di bawah, jangan lupa dicek, kasih komen. Pertanyaan lebih lanjut tulisin di situ supaya kita bisa undang lagi Pak Malik Ismar ke Synergy Policies. Thank you so much Pak Malik yang juga advisor buat Synergy Policies. Sukses selalu Pak. Sehat selalu. Sama, sukses untuk Synergy. Bye-bye.